Saudara-saudara sekalian, kita sebagai manusia tentu di dalam menjalani kehidupan kita tentu kita mengagumi seseorang, menjadikan seseorang panutan kita di dalam bagaimana kita bergaul, berhubungan antar sesama makhluk, sesama manusia. Karena orang yang tak memiliki panutan, orang yang tak memiliki contoh atau teladan di dalam hidupnya, maka kita pastikan dia memiliki kehidupan yang tak terarah. Dan orang-orang yang sukses dalam kehidupannya, tentu dia memiliki panutan dan landasan yang kuat. Namun yang harus kita perhatikan saudara-saudara sekalian, apabila kita ingin sukses dalam kehidupan kita, kita ingin bahagia di dalam hidup kita, apakah itu di dunia dan di akhirat, maka satu yang perlu kita yakini bahwa satu-satunya panutan manusia di dalam hidup ini yaitu cuma Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hal ini saudara-saudara sekalian harus kita tanamkan dengan sebetul-betulnya, dengan seyakin-yakinnya, dengan sekuat-kuatnya bahwa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia sempurna dan contoh teladan yang tidak ada duanya. Dan kita harus yakin, khususnya yang beragama Islam, maka barang siapa yang tidak menjadikan beliau sebagai panutannya, sebagai contoh di dalam hidupnya, maka dipastikan dia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di dalam hidupnya dia tidak akan pernah merasakan kesuksesan. Dia tidak pernah merasakan kegembiraan. Dan ini harus kita tanamkan saudara-saudara sekalian, dan bukan cuma omongan belaka, karena pemimpin-pemimpin terdahulu yang sukses mereka adalah yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang kaya yang dahulu menjadi panutan mereka, orang-orang kaya yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang sederhana sukses dalam hidupnya karena mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang ekonomi kehidupannya berada di bawah, boleh dikatakan miskin, mereka tetap bahagia karena panutan mereka adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi segala kehidupan kita, sisi dalam kehidupan kita, apakah kita pejabat, apakah kita sebagai pengusaha, sebagai petani, sebagai nelayan, sebagai karyawan atau pekerja, tanpa mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik kehidupan beliau secara zahir maupun batin, maka tidak akan bisa merasakan kebahagiaan. Olehnya itu saudara-saudara sekalian, janganlah kita merasa terpengaruh dengan orang-orang yang merasa dirinya hebat, orang-orang yang merasa dirinya pintar, orang-orang yang merasa dirinya cerdas, orang-orang yang merasa memiliki segalanya. Kita tidak boleh terpengaruh, apalagi bagi kita orang yang beragama Islam, karena kita sudah memiliki contoh yang kuat, sudah memiliki teladan yang kuat, sudah memiliki panutan yang merupakan rahmat bagi seluruh alam, manusia yang paling dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apabila kita tidak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, sebagai ikutan, sebagai panutan, maka ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kita akan celaka di dunia, lebih-lebih di akhirat. Ini perlu ketegasan. Walaupun bagaimana hebatnya seorang manusia, walaupun bagaimana hebatnya suatu aturan,
tetapi tidak menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan, maka manusia tersebut, aturan tersebut masih sangat mutunya masih sangat rendah. Karena aturan yang paling mulia, aturan yang paling bagus adalah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Teladan yang paling bagus, teladan yang paling utama adalah teladan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Karena Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Al-Quran adalah pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran yang hidup. Karena kalau kita ingin mengetahui makna atau isi Al-Quran, maka kita harus mengetahui bagaimana kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Olehnya itu, saudara-saudara sekalian, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menanamkan di dalam hati kita kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.